Universitas Tikubang Unisbank Semarang merupakan universitas swasta yang berada di Semarang. Universitas Tikubang Semarang mempunyai beberapa fakultas, di antaranya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis mempunyai 4 program studi. Yang pertama yaitu program studi S1 Akuntansi, yang kedua program studi S1 Manajemen, yang ketiga program studi S2 Manajemen, yang keempat Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sita Febrianti dengan NIM 1805520108, kelompok B1 Akuntansi, dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CAP, akan mempresentasikan tentang interogasi. Tujuan dari presentasi kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil. Agenda atau materi kali ini yang pertama yaitu penjelasan umum interogasi, yang kedua langkah-langkah interogasi, yang ketiga non-verbal behavior. Materi yang pertama yaitu penjelasan umum mengenai pengertian interogasi. Interogasi bersifat menuduh. Dari pandangan investigator, tersangka tersebut bersalah meskipun seseorang dalam pengertian hukum itu dianggap bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap. Jadi, bersalah atau guilty dan tidak bersalah atau innocent. Sebelum melakukan interogasi, investigator itu sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dan saksi-saksi mengenai informasi bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap. Informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya, dan lain-lain. Investigator bisa berhadapan langsung dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Namun sebelumnya, melanjutkan pembahasan berikut ini, itu harus sudah memahami beberapa uraian tentang behavior symptom analysis. Subjek yang emosional akan mengalami hal-hal berikut. Yang pertama itu perasaan merasa bersalah dengan penyesalan yang mendalam atau remorse. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu atau mental anguish. Yang ketiga, hati nurani yang sangat terusik atau trouble conscience. Sepanjang interogasi, perilaku tersangka itu mudah dikenal. Ia mudah terhanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya itu tidak kaku, ia lebih terbuka, matanya besar atau berkaca-kaca, ia tidak menyilangkan lengan atau tungkanya. Kontak matanya dengan mata investigator mulai jarang dan berakhir dengan
tatapan kosong ke langit-langit atau dinding. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik ini yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator itu perlu menunjukkan bagaimana sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh subjek sekarang akibat perbuatannya di masa yang lalu. Sedangkan dengan subjek yang non-emosional, ia tidak merasa ada beban sekalipun. Hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang telah dilakukannya. Ia berbeda dengan subjek emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian atau personality disorder yang antisosial. Ini mencerminkan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu. Berhasil terhindar dari hukuman-hukuman yang seharusnya ia terima. Contohnya dalam kejahatan keraputi, juga ada subjek yang emosional. Agenda yang kedua yaitu membahas tentang langkah-langkah interogasi. Langkah pertama yaitu direct positive confrontation. Pada awal interogasi itu, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia merasa bersalah. Jika ia mendapat kesan bahwa investigator itu tidak yakin akan kesalahannya, ia akan tidak mengaku. Tersangka yang merasa bersalah menghindari kontak mata dengan investigator. Ini memungkinkan untuk menyiapkan jawaban verbal yang kemungkinan besar bukan jawaban sama sekali. Pada tahap ini, tersangka itu menunjukkan bagaimana tanda-tanda ia bersalah, seperti mengubah postur, menghilangkan tungkai, menyikat baju atau celana seolah-olah ingin membuang kotoran, duduk terjerap di kursi, dan bersandar jauh ke belakang seolah-olah berusaha untuk menjauhi investigator. Sebaliknya, jika tersangka tidak merasa bersalah, akan menyorongkan tubuhnya ke depan tanpa menunjukkan perilaku bersalah sebelumnya. Mukanya merah, matanya akan tertuju ke mata investigator. Ia mungkin akan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ia sedang marah, tanpa tedeng aling-aling. Tidak ada yang membendung kesalahannya atas tuduhan yang didengar, dan sejenak akan menggeleng-gelengkan kepala yang menunjukkan ketidakpercayaan. Selanjutnya akan diikuti dengan sanggahan yang tulus, spontan, bahkan tegas dan bertubi-tubi tanpa melepaskan kontak mata dengan investigator. Tersangka tersebut merasa tidak bersalah akan tersinggung berat dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan akan berusaha keras menghentikan tuduhan tersebut. Berikut ini ada beberapa contoh pernyataan yang memanfaatkan. Yang pertama, aspek-aspek yang ada pada tersangka. Yang kedua, memberikan satu jawaban saja.
Yang ketiga, subjek sendiri yang menentukan dia itu sebenarnya tipe manusia yang seperti apa. Yang keempat, beberapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu. Langkah yang kedua yaitu interrogation time. Interrogation time pada langkah kedua itu sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat oleh tersangka. Oleh karena itu, sangat mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dari interogasi tersangka menangkap tem yang ditawarkan oleh investigator. Tersangka yang merasa bersalah akan mendengarkan tem dengan seksama. Sebaliknya, kalau tersangka yang tidak merasa bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan tersebut. Dengan sendirinya itu, ia tidak menangkap tem yang dibicarakan oleh investigator tersebut. Ketika investigator akan membahas tentang interrogation time, baik subjek yang bersalah maupun subjek yang tidak bersalah, dapat diharapkan mengungkapkan penolakan atau sanggahan secara verbal atau atas keterlibatannya dalam kejahatan yang disangkakan kepadanya. Investigator bersiap untuk melaksanakan langkah ketiga. Kalau tersangka menunjukkan tanda-tanda akan mengakui kesalahannya, investigator hendaknya tidak membuang waktu untuk pertanyaan-pertanyaan yang berisi interrogation time. Investigator sudah harus memasuki langkah ketujuh. Sebaliknya, jika tersangka terus berputar-putar dengan sanggahan yang diberikan oleh investigator harus meluangkan waktu lebih banyak untuk melakukan pertanyaan atau interogasi. Hal ini itu biasanya terjadi karena investigator mengemukakan bahwa bukti-bukti yang diperolehnya sejak dini sehingga tersangka tersebut dapat menilai kuat atau lemahnya bukti-bukti tersebut. Penyebab lain, tersangka akan terus berputar-putar dengan menyanggah segala tuduhan adalah investigator. Tersangka memang berbuat salah, tetapi moral excuse yang ditawarkan oleh investigator itu sebagai jalan keluar adalah tidak tepat. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu handing denials. Bagi seorang investigator, tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Penyangkalan tersebut dapat dilakukan secara verbal atau dalam bentuk nonverbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya itu adalah pernyataan bahwa tuduhan yang diberikan oleh investigator itu bersifat palsu, tidak benar, keliru, dan salah alamat, atau lain-lainnya. Tahap penyangkalan itu merupakan tahap yang sangat menentukan,
Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah selanjutnya akan terasa sia-sia. Dengan demikian, tujuan utama dari langkah ketiga itu untuk mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya itu hanya akan mengganggu perhatian dari tema interogasi dan upaya-upaya investigator untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Yang selanjutnya, langkah keempat yaitu overcoming objection. Dalam langkah 4 ini, seorang investigator sudah berupaya untuk mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan. Benteng pertahanan kedua adalah keberatan. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan teknik ini, si tersangka akan mengharapkan dapat mengambil alih suatu kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan seorang investigator bahwa dia memang bersalah. Perubahan taktik yang dilakukan ini umumnya berupaya untuk pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan oleh investigator itu memang salah. Namun, tersangka belum memberikan suatu bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap bisa mengajukannya dengan harapan-harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pertanyaan-pertanyaan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Proses interogasi pada langkah 4 ini memanfaatkan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh tersangka untuk meyakinkannya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Keberatan yang diajukan oleh tersangka itu dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral yang disangkakan kepadanya. Langkah 4 itu terdiri atas 3. Yang pertama, mengenali keberatan. Keberatan itu terkadang dapat dikenali dengan sangat mudah. Misalnya, dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank, investigator itu sering mendengar simpanan saya di bank banyak sekali. Mengapa saya harus melakukan hal tersebut? Atau kalau mau saya tinggal minta saja sama papi. Seolah-olah orang miskin yang melakukan fraud atau melakukan fraud di bank. Tersangka itu juga dapat menggunakan kalimat pengantar sebagai berikut. Yang pertama, tidak mungkin aku melakukan hal tersebut. Yang kedua, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, gila apa? Yang keempat, bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Investigator itu harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali perasaan dan mengenali pertanyaan-pertanyaan yang merupakan keberatan dengan tepat. Cara menanganinya itu juga seperti yang sudah dijelaskan di atas, berbeda dari cara menangani penyangkalan. Yang kedua, menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan itu bermakna
investigator tidak menolak keberatan yang diajukan oleh tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator juga harus bersikap seolah-olah itu memang sedang menunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatannya. Yang ketiga, membalikkan keberatan. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan oleh tersangka, kemudian membalikkan keberatan itu dan mengembalikan ke tema interogasi. Itulah sebenarnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberikan hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Yang selanjutnya ada langkah 5, yaitu keeping the suspect attention. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri dan mengabaikan semua tema yang sudah diajukan oleh investigator. Tersangka sudah kehilangan kepercayaan diri atau ketangguhannya untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia akan berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Investigator akan berupaya melibatkan kembali tersangka ke dalam percakapan tersebut. Salah satu caranya adalah membuat pertanyaan yang bersifat hipotesis dan akan membujuk tersangka untuk menjawabnya. Langkah 6. Handling the suspect passive mood. Pada akhir langkah kelima, investigator itu seharusnya berhasil menjalin hubungan dengan sangat baik dengan sang tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini itu tersangka akan merasa percaya bahwa investigator itu jujur. Investigator akan berusaha sekeras mungkin untuk mencari kebenaran. Ia akan bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Pada tahap ini juga tersangka menyadari bahwa kebohongannya itu tidak menghasilkan keinginannya. Oleh karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan investigator. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala menunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Investigator itu harus terus mengulangi prosedur-prosedur sampai ia menemukan adanya suatu tanda-tanda resignation, perubahan mood dari withdrawal ke resignation. Merupakan indikasi yang sangat penting. Perubahan tersebut itu mengisyaratkan bahwa adanya pergolakan diri dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Apabila investigator tidak jeli menangkap tanda-tanda resignation itu, ia akan kehilangan peluang untuk melanjutkan ke langkah 7. Tanda-tanda resignation adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya itu adalah
Perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap pertahanannya itu ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu kaki ke tungkai yang lain. Dalam resignation, tersangka melepaskan silangan tangan atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya bersilang sekarang berada di sisi tubuh. Dalam posisi withdrawal, tersangka menggunakan lengan dan tangannya untuk menopang dagu. Dalam resignation, ada gerak tangan menjauhi muka atau kepala. Sikap tersebut itu menandakan tersangka bersiap untuk membuka diri. Yang kedua, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kepala mengangguk-angguk itu mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah melayati pesan-pesan tersebut. Ia menginternalisasi pesan-pesan itu dalam batinnya. Secara fisiologis, ia siap untuk melanjutkan langkah ketujuh. Yang ketiga, perubahan postur tubuh. Mengubah postur, khususnya yang ke arah posisi investigator, mengarah ke depan atau formal, merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Yang keempat, perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan suatu kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdrawal, ia melihat ke langit-langit atau ke samping ketika memasuki resignation, matanya menangkap ke bawah seiring dengan kepala yang menunduk. Perubahan tatapan mata tersebut itu menandakan bahwa tersangka dalam feeling mood. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan. Ia akan mengalami emosi yang signifikan. Tanda-tanda lain yaitu mata yang basah dan tangan yang menghapus air mata. Suara terisak sesekali sampai akan menangis. Ketika tersangka menangis, investigator jangan meninggalkan. Kalau investigator hilang dari pandangannya, tersangka itu akan menutup dirinya dan kembali ke tahap penyangkalan. Ketika tersangka menangis, investigator itu harus berusaha menghilangkan rasa malu yang bisa dialami oleh tersangka. Menangis adalah pelepasan emosi yang menghilangkan tekanan batin. Ini juga tanda bahwa tersangka sudah menyerah dan memilih untuk mengaku. Terkadang juga itu merupakan ledakan emosional atau membuktikan penyesalan. Bagi tersangka sendiri, ledakan emosional itu mengesankan perasaan bersalah yang sangat mendalam. Yang selanjutnya ada langkah ketujuh, yaitu presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif yang ditujukan pada langkah ketujuh merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Pada langkah keenam sebelumnya, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka tersebut melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah ke-6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-8, bringing the suspect into the
conversation. Dalam langkah ini, tersangka akan diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian tersebut bisa berupa keterangan di mana uang yang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, dan motivasi tersangka. Pada langkah ke-8 ini, hanya seorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perincian-perinciannya. Ketiga investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator akan meminta investigator lainnya untuk menyaksikan pengakuan lisan oleh tersangka. Kalau ada investigator kedua yang akan menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka itu umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis dalam langkah ke-9. Ia menyadari sudah memberi pengakuan di hadapan 2 orang. Mengapa ia sekarang harus menolak memberikan pengakuan tertulis, sedangkan ia menolak pengakuan tertulis? Ada 2 orang investigator yang akan memberikan kesaksian tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu langkah ke-9, the written convention. Pada puncaknya langkah ke-9, seorang tersangka akan memberikan pengakuan secara tertulis. Pendanaannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumentasi. Di Indonesia tersendiri, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhirnya interogasi, tersangka diminta untuk menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari acara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal telah memberikan pengakuan tersebut. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkannya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya itu sangat berbeda dengan apa yang ditulis dalam bahasa acara. Yang ketiga atau agenda yang ketiga yaitu non-behavior. Di sini terdapat perilaku-perilaku non-behavior. Yang pertama yaitu postur. Postur atau sikap ketika diwawancara menggunakan keterlibatan emosional, yaitu rasa yang percaya diri, minat, apakah ada minat, pikiran melayang entah kemana, atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur akan mempertahankan keterlibatan emosionalnya, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataan. Postur tubuh tegap searah dengan investigator itu siap untuk berdialog secara langsung.
Subjek yang berbohong itu akan terlihat dengan jelas dari gerak lamban seakan tidak berjiwa, terjerat dalam kursinya. Gerakan menyilangkan lengan di depan dada itu dilakukan dengan ketat, seolah-olah untuk menjaga sesuatu yang tidak boleh terlepas. Seolah-olah ada tembok penghalang yang ingin dipasangkan antara dia dan investigator. Yang selanjutnya itu ada gerak tangan atau gestur. Gerakan tangan ini menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Personal gestur ini disebut personal karena ini gerakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi seperti menggaruk tangan, menggaruk daun telinga, menggaruk lubang telinga, dan lain-lain. Namun, kali ini tanpa ada rasa gatal. Orang-orang yang menggosok-gosokkan tangan itu biasanya karena rasa dingin. Tetapi kali ini itu tidak ada kebutuhan akan hal tersebut. Yang ketiga ada gerakan kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kaki ke tanah. Namun, perubahan dalam hentakan kaki itu, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri, secara mendadak seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan yang bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Gerakan kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek. Dengan demikian akan menampakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai dengan kursi yang berpijak pada dua kaki belakangnya. Hal tersebut menunjukkan subjek itu berbohong. Sikap yang dilakukannya sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh si subjek yang merasa khawatir bahwa kebohongannya itu akan segera terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah akan terungkap. Sehingga si subjek ini akan siap mengakui kesalahannya. Namun kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek itu telah berbohong. Sebaliknya, tidak ada perubahan mengindikasi subjek itu jujur. Jangan takut untuk merasa gagal. Gagal itu bukan berarti tidak ada harapan. Gagal bukan berarti tidak ada masa depan. Justru dengan kegagalan tersebut, semakin ada harapan untuk bangkit. Ada harapan untuk mencapai keberhasilan. Tetap semangat dan tetap berpikir positif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.